Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Amberbati dari Akper Pembina Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf, jantung, dan patofisiologi sistem pencernaan. Yang akan pertama kali saya jelaskan adalah sistem saraf. Sistem saraf merupakan satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memiliki dua tipe sel saraf, yaitu satu neuron, 2. Sel-sel pendukung atau sel glia. Neuron adalah sel saraf yang merupakan unit dasar sistem saraf dan berfungsi untuk menghantarkan impuls yang membawa informasi dari lingkungan. Ada 3 jenis neuron, yaitu 1. Neuron sensorik atau neuron aferen, 2. Neuron motorik atau neuron eferen, 3. Interneuron atau neuron asosiatif. Sel glia. Sel glia merupakan sel-sel pendukung untuk keefektifan kerja neuron. Sel glia ini dapat membantu neuron melekat pada tempatnya dan memberinya nutrisi. Macam-macam sel glia. 1. Astrocite, 2. Oligodendrocite, 3. Mikroglia. Susunan dan fungsi sistem saraf. 1. Susunan sistem saraf. Secara keseluruhan, kerja sistem saraf adalah mengatur aktivitas sensorik dan motorik. Struktur hierarki otak. Struktur hierarki otak manusia dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Bagian bawah atau batang otak, 2. Bagian tengah atau sistem limbik, 3. Bagian atas atau korteks cerebri. Susunan sistem saraf. Susunan sistem saraf dibagi menjadi 3. Pertama, susunan sistem saraf motorik, kedua, sistem saraf sensorik, ketiga, sistem saraf retikuler. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi jantung. Jantung adalah sebuah rongga organ berotot yang memompa daerah lewat pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang memberikan dan mengalirkan suplai organ dan nutrisi di seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler mulai berfungsi pada usia 3 minggu kehamilan. Dalam sistem kardiovaskuler terdapat pembuluh darah terbesar yang disebut angioblast. Angioblast ini juga timbul dari A. Mesoderm atau splenikus atau chorionik, 2. Merenkim atau yolk sac dan tali pusat, 3. Dan dapat juga menimbulkan pembuluh darah. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan aspeksi berada di bawah dan basis. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks berada di bawah. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila mae 2 jari setelahnya. Berarti berat jantung orang dewasa sekitar 250-350 gram. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung: 1. Umur, 2. Bentuk rongga dada, 3. Letak diafragma, 4. Perubahan posisi. Otot jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu luar, tengah, dan dalam. Faktor utama yang mempengaruhi otot jantung: 1. Beban awal, 2. Kontraksilitas, 3. Beban akhir, 4. Frekuensi jantung, 5. Periode pekerjaan jantung, yaitu periode sistol, periode diastol, dan periode istirahat. Siklus jantung: 4 pompa yang terpisah, yaitu 2 pompa primer atrium dan 2 pompa tenaga ventrikel. Periode akhir kontraksi jantung sampai kontraksi berikutnya disebut siklus jantung. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi: 1. Arteri, 2. arteriola, 3. kapiler, 4. venuka, 5. vena. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari sejumlah organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ hati, pankreas, dan kantung empedu juga berperan dalam mencerna makanan, namun tidak dilewati oleh makanan atau terletak di luar saluran pencernaan. Fungsi sistem pencernaan: menerima dan mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap. Nutrisi tersebut disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah.
Sistem pencernaan darah juga berfungsi memisahkan dan membuang makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Gangguan pencernaan juga dapat menimbulkan beragam gejala seperti 1. Sulit menelan, 2. Sensasi terbakar di dada, 3. Mual, 4. Sakit perut, 5. Diare, 6. Sembelit, 7. Muntah darah atau BAB berdarah. Penyebab gangguan pencernaan. Penyebab gangguan pencernaan sangat bervariasi tergantung pada penyakitnya. Berikut penyakit sistem pencernaan yaitu esofagitis, 2. Wasir, 3. gastritis, 4. Tukak lambung, 5. Kanker usus besar. Komplikasi gangguan pencernaan. 1. Anemia, 2. Dehidrasi, 3. Nutrisi, 4. Penyempitan esofagus, 5. Pendarahan saluran pencernaan, 6. Splenomegali atau pembesaran limpa. Pencegahan gangguan pencernaan dapat dilakukan dengan menjalani pola hidup sehat antara lain 1. Rutin berolahraga, 2. Mencukupi asupan cairan, 3. Menghindari konsumsi alkohol, 4. Tidak mengejan terlalu keras saat BAB, 5. Memperbanyak makanan berserat seperti buah dan sayur. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.